Baik, kita teruskan lagi. Tadi sempat terputus, memorinya habis. Tadi sampai ke ini, aliran pemahaman Jabariyah. Saudaraku, jadi ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kalau Qadariyah itu tidak percaya kepada takdir. Kalau Jabariyah itu kebalikannya. Semuanya serba sudah takdir. Sehingga manusia itu sudah percuma melakukan suatu usaha atau upaya atau ikhtiar itu percuma. Toh sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ini juga sesat. Kenapa? Begitu begitu alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka disitulah Allah juga membuat suatu sistem supaya semuanya bisa berjalan. Contoh misalnya ya, air diciptakan itu secara sunatullah mengalirnya ke bawah. Sehingga kalau kita membuat sesuatu dengan akal pikiran kita, itu harus mengacu kepada sunatullah itu. Nggak bisa kita hanya percaya kepada takdir, terserah Allah. Nanti Allah mau menentukan bagaimana, itu terserah. Bukan begitu. Jadi kalau kita mau bikin selokan untuk mengairi air, irigasi ya, untuk mengairi sawah, maka tentu selokannya itu dibikin miring sehingga airnya bisa mengalir. Karena sifat air itu mengalir ke bawah. Nggak bisa kita bikin selokannya datar atau bahkan mungkin naik. Kemudian pasrah sama Allah. Sudahlah, tergantung takdir Allah. Nanti kalau Allah mengalirkan air walaupun selokannya naik, toh mengalir juga. Gak bisa begitu. Itu namanya kita juga melawan ketentuan Allah. Ketentuan Allah dalam hal sunatullah. Itu sebagai contoh ya. Kemudian apalagi benda kalau jatuh ke bawah itu juga sunatullah. Sehingga segala sesuatunya kalau kita membuat sesuatu, kita nggak bisa melawan sunatullah itu. Dalam kehidupan juga misalkan, kalau kita kepengen pinter, maka ya kita sudah diberi akal kan, maka kita belajar yang keras dengan serius. Perkara nanti Allah mentakdirkan kita juara, kita sukses, itu nanti urusan Allah. Itulah takdir Allah, nanti keputusan yang terakhir itu namanya takdir Allah setelah kita melakukan suatu rangkaian usaha atau upaya. Kalau kita mau kaya, ya tentu kita harus bekerja keras. Kita diberikan fisik, jasad, maupun akal untuk berpikir. Nah, kita manfaatkan untuk melaksanakan sunatullah. Kan ada juga riwayat dari cerita Rasulullah ya, bahwa ada seorang sahabat turun dari onta, kemudian tanpa mengikat ontanya langsung masuk ke masjid, kemudian sholat. Ditegur sama Rasulullah. Loh, kenapa kamu nggak ngikat ontamu? Ya saya pasrah sama Allah sajalah. Loh, bukan begitu. Kamu ikat dulu ontanya, sudah aman, diperkirakan nggak lepas, baru kamu sholat. Nah, itu kan jelas bahwa orang tidak boleh langsung pasrah begitu saja. Harus melakukan sunatullah. Kalau memang aman, biar ontanya nggak lepas atau nggak dicuri orang, ya harus diikat. Setelah itu baru tawakal, minta kepada Allah untuk dilindungi untanya itu supaya tidak lepas atau tidak hilang. Begitulah mindset yang ditanamkan oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada pada tengah-tengah. Qadariyah ya tidak, Jabariyah ya tidak. Tapi kita tetap harus menjalankan sunatullah. Dan dipadu dengan doa untuk meminta supaya Allah mentakdirkan takdir yang baik. Sebenarnya ada 8, itu kategori ahlul bid'ah yang sebenarnya, termasuk Mu'tazilah segala macam, tapi kita bahas di segmen yang lain, termasuk kita penting apa enggak pakai mazhab berislam itu perlu mazhab apa tidak.
apakah bisa tanpa mazhab? Nanti dibahas tersendiri. Mudah-mudahan dengan cerita ini bisa menambah cakrawala berpikir kalian, bisa saling toleransi, tidak gampang dipecah belah, dan bisa mengeratkan ukhuwah Islamiyah, sehingga Islam itu jadi kuat, tidak gampang untuk dipecah-pecah oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Demikian, saudaraku, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, kata-kata yang kurang enak mungkin, saya hamba yang dhaif, tidak lepas dari kesalahan dan khilaf. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Saya tutup, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.